Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, jangan Kau jauhkan bantuan-Mu daripadaku, tetapi segera tolonglah aku. Aku ini bagaikan cacing dan bukan manusia, cercaan orang dan hinaan rakyat. Banyak orang di antara orang-orang Yahudi yang datang melawat Maria dan yang menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus percaya kepadanya. Tetapi ada orang yang pergi kepada orang-orang Farisi dan menceritakan kepada mereka apa yang telah dibuat Yesus itu. Lalu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi memanggil mahkamah agama untuk berkumpul. Dan mereka berkata, "Apakah yang harus kita buat? Sebab orang itu membuat banyak mujizat. Apabila kita biarkan dia, maka semua orang akan percaya kepadanya, dan orang-orang Roma akan datang dan akan merampas tempat suci kita serta bangsa kita." Tetapi seorang di antara mereka, yaitu Kayafas, imam besar pada tahun itu, berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa-apa dan kamu tidak insaf, bahwa lebih berguna bagimu jika satu orang mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa." Hal itu dikatakannya bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu ia bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa itu, dan bukan untuk bangsa itu saja, tetapi juga untuk mengumpulkan dan mempersatukan anak-anak Allah yang tercerai-berai. Mulai dari hari itu mereka sepakat untuk membunuh dia. Karena itu Yesus tidak tampil lagi di muka umum di antara orang-orang Yahudi. Ia berangkat dari situ ke daerah dekat padang gurun, ke sebuah kota yang bernama Efraim, dan di situ ia tinggal bersama-sama murid-muridnya. Pada waktu itu hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, dan banyak orang dari negeri itu berangkat ke Yerusalem untuk menyucikan diri sebelum Paskah itu. Mereka mencari Yesus sambil berdiri di dalam bait Allah. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Bagaimana pendapatmu? Akan datang jugakah ia ke pesta?" Saudara-saudari yang terkasih, Yesus menghadapi bahaya ketika dia berkhotbah. Semakin terkenal dia, semakin besar bahayanya. Akhirnya, beberapa orang yang lebih berkuasa di Yerusalem memutuskan untuk membunuhnya. Meskipun bahaya, Yesus melanjutkan pelayanannya. Dia tidak bodoh dan dia tahu akhirnya dia akan menghadapi penangkapan. Tetapi dia menemukan cara yang bijaksana untuk menunjukkan pelayanannya sampai saat pesta Paskah. Seperti Yesus, kita mungkin merasakan bahaya. Bahaya yang kita hadapi mungkin tidak mematikan, tetapi kita mungkin merasakan bahaya seperti rasa malu, takut, atau ditertawai ketika kita menjalankan Injil dan menunjukkan kasih kepada orang lain. Seperti Yesus, kita dipanggil untuk menunjukkan keberanian dalam menghadapi bahaya. Mari kita berani dan bertindak dengan iman bahwa Tuhan melindungi mereka yang melakukan kehendak-Nya. Tidak ada yang perlu kita takuti.
Marilah berdoa. Tuhan, kuatkan hatiku saat aku berusaha melakukan kehendak-Mu. Meskipun aku mengalami ketakutan, beri aku keberanian yang aku butuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.